Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larry Sonto dari akuntansi 2C. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang pengertian literasi, tujuan, manfaat, prinsip, dan jenisnya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi itu sendiri yaitu sesuai dengan tantangan zaman. Jika dahulu literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang sangat luas dan sudah merambah pada praktikul yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Dan secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Nah, selanjutnya yaitu pengertian literasi menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Elizabeth Survey, yaitu literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua yaitu menurut Harvey Z. Garp, yaitu suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Yang ketiga yaitu menurut Merriam-Webster, yaitu literasi suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seorang, di mana di dalamnya terdapat membaca, menulis, juga mengenal suatu pemahaman ide secara visual. Yang keempat yaitu menurut UNESCO, yaitu literasi seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan literasi. Tujuan literasi dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca sebagai informasi bermanfaat. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat yaitu membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Yang kelima yaitu meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Nah, yang keenam yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Yang ketujuh yaitu membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya yaitu manfaat literasi. Manfaat ini dibagi menjadi 9 poin. Yang pertama yaitu menambah pembendaharaan kosakata seseorang. Artinya, jika seseorang itu berliterasi, maka kosakata seseorang itu akan semakin luas. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Artinya, jika seseorang itu berliterasi, maka kemampuan otak dalam membaca dan menulisnya itu akan semakin maju dan semakin terlatih. Yang ketiga yaitu mendapat berbagai wawasan informasi yang luas. Yang keempat yaitu mampu interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang kelima yaitu mampu memahami makan suatu informasi akan semakin meningkat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Jadi intinya, jika seseorang itu berliterasi, maka cara berpikir atau beranalisisnya itu akan semakin luas dan semakin berkembang. Yang kedelapan yaitu membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Artinya, jika seseorang itu berliterasi akan melatih daya fokus seorang itu dan melatih konsentrasi seorang itu akan semakin terjaga dan terlatih pokoknya. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata-kata
dan bermakna dan menulis. Artinya jika seorang itu berliterasi, cara bertulis atau merangkai kata-katanya itu sudah tertata dan sudah terlatih. Nah, selanjutnya yaitu prinsip literasi. Prinsip ini dibagi menjadi 4. Yang pertama apa yo? Yang pertama yaitu bersifat berimbang. Artinya suatu literasi itu harus berimbang dan harus balance satu sama lainnya. Contohnya membaca dan menulis harus berimbang satu sama lainnya. Yang kedua yaitu adanya bahasa lisan sangat penting. Nah, di sini bahasa lisan di sini maksudnya dalam literasi itu lisan bahasa itu sangat penting dan sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu adanya berlangsungnya pada suatu kurikulum. Nah, jadi literasi ini sangat berkaitan sekali dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajarannya. Yang keempat apa yo? Yang keempat yaitu adanya pentingnya keberagaman. Maksud di sini yaitu keberagaman dalam membaca dan menulis. Contohnya satu sama lainnya itu harus beragam dan harus berkaitan satu sama lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu adanya jenis-jenis literasi. Jenis-jenis ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada literasi dasar, yaitu adanya kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan mendengarkan, serta berhitung. Tujuan literasi ini yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. Yang kedua, yaitu literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan ini adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi, non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan seseorang dalam informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. Yang ketiga yaitu literasi media. Literasi media ini adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, media elektronik, media cetak, dan media lain-lainnya. Selanjutnya yaitu memahami dan menggunakan setiap media tersebut. Yang keempat yaitu literasi teknologi, yaitu kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware, software, dan mengerti cara menggunakan internet dengan memahami etika dalam menggunakan teknologi. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.